Saya mengampuninya dan saya menghapus amalmu. Allah mengampuni si pendosa. Kenapa? Walaupun dia berdosa, namun dia tidak hilang harapan terhadap ampunannya Allah. Hal ini menunjukkan bahwa harapan Anda terhadap ampunan adalah ampunan. Saya ulangi, harapan Anda terhadap ampunannya Allah adalah ampunan. Karena harapan atas ampunan Allah itu adalah kebaikan, dan kebaikan ini menghapus. Makanya dalam hadis qudsi yang tadi saya bacakan, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian Riyadhus Shalihin malam ini insyaallah memasuki pembahasan pada hadis yang ke-414 atau hadis yang kedua pada bab yang ke-51, yaitu bab mengenai ar-raja, yaitu berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha aw azid. Barang siapa yang nanti datang dengan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat atau aku lebihkan. Wa man jaa bis sayyi'ati fajazaa'u sayyi'atin mithluha aw aghfir. Dan siapa yang nanti datang dengan satu kejahatan, maka balasan satu kejahatan adalah sama atau aku ampunkan. Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Barang siapa yang bertaqarrub dan mendekati aku walau hanya sejengkal, aku akan mendekatinya satu hasta. Wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Dan barang siapa yang mendekati aku satu hasta,
aku akan mendekatinya satu depa. Wa man atani yamshi ataituhu harwalah. Dan siapa yang datang kepada aku berjalan kaki, aku akan menyambutnya dengan berlari. Wa man laqiyani biqurabil ardi khati'atan la yushriku bi syai'an laqituhu bimithliha maghfirah. Dan siapa yang menjumpai aku dengan kejahatan sepenuh bumi, tetapi di dalamnya tidak ada syirik kepada aku sedikit pun, laqituhu bimithliha maghfirah, aku akan menjumpainya dengan ampunan sepenuh bumi juga. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menghikayatkan ucapan Allah. Beliau menghikayatkan firman-Nya Allah, yang artinya hadis ini adalah hadis qudsi. Ada beberapa poin dalam hadis qudsi ini. Pertama, siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, Allah balas 10 kali lipat atau dilebihkan. Dan siapa yang datang kepada Allah nanti dengan satu kejahatan, Allah balas dengan sama atau diampuni. Ini poin pertama. Poin kedua, Allah berfirman, siapa yang mendekati aku satu jengkal, aku akan mendekatinya satu hasta. Siapa yang mendekati aku satu hasta, aku akan mendekatinya satu depa. Siapa yang mendekatiku, yang datang kepada aku dengan cara berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Ini poin kedua. Poin ketiga, siapa yang menjumpaiku dengan dosa sepenuh bumi, maka aku akan menjumpainya dengan ampunan sepenuh bumi, dengan syarat di dalam dosa tersebut tidak terdapat syirik. Itulah 3 poin penting dalam hadis ini. Nah, adapun pelajaran-pelajaran terkandung dalam hadis ini, pertama, ada satu diskusi yang sangat tajam antara ahlu sunnah dengan orang-orang Asy'ariyah secara khusus perihal apakah Allah itu berbicara dalam sifatnya ataukah Allah itu berbicara dalam perbuatannya. Paham maksudnya? Allah berbicarakan, nah itu titik temu. Ahli sunnah Asy'ariyah sama-sama sepakat bahwa Allah itu kalam, Allah itu berbicara. Tapi dalam keyakinannya Asy'ariyah, Allah itu bicara hanya sifatnya saja berbicara. Ini Anda sekarang, mohon maaf, Anda berbicara, tapi saat ini bicara Anda hanya sebuah sifat karena Anda sedang diam, ya kan? Tapi saya yang saat ini sedang berbicara, bicaranya saya adalah perbuatan. Jadi kalau Anda saat ini Anda berbicara tapi dalam sifat, saya berbicara dalam bentuk perbuatan. Nah, ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan Allah itu berbicara, bicaranya Allah itu sifat dan perbuatan. Sifatnya Allah bahwa Allah bisa berbicara, dan di antara perbuatannya Allah bahwa Allah berbicara. Ini keyakinan ahli sunnah. Asy'ariyah mengatakan Allah itu berbicara hanya sebuah sifat. Tapi apakah Allah berbicara dalam bentuk perbuatan? Berbicara bahwa Allah lontarkan kata-kata, bahwa Allah keluarkan suara.
Kata mereka tidak. Bicaranya Allah itu hanya sifat dan bukan perbuatan. Makanya kalau Anda lihat syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Ibnul Allan yang berjudul Dalilul Falihin, beliau memberikan komentar Asy'ariyah pada kata yang berbunyi yaqulullah. Karena antara qala dan yaqulu berbeda. Qala Allah berbicara, enggak jadi masalah. Tapi kalau yaqulu itu fi'il mudhari. Itu pekerjaan sekarang dan berkelanjutan. Nabi kita berkata yaqulullah, fi'il mudhari. Allah berbicara. Karena fi'il mudhari berarti Allah bicara sekarang dan bicara terus menerus. Nah, inilah yang disanggah oleh Ibnul Allan itu. Beliau mengatakan dalam hadis ini Nabi kita mengatakan yaqulullah, Allah berbicara. Bicaranya Allah yaqulu menggunakan fi'il mudhari yang artinya sekarang berbicara dan terus menerus berbicara. Beliau mengatakan dan ini tidak seperti itu. Allah Maha berbicara dengan sifatnya, tapi tidak Maha berbicara dengan perbuatannya. Nah, ini diskusi sangat panjang, kita batasi sampai di sini saja. Intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Allah memiliki sifat bicara, dan bicaranya Allah itu adalah sifatnya Allah, juga perbuatannya Allah. Misalnya Allah bicara dengan Nabi Musa alaihi salam, itu perbuatan. Allah bicara dengan Nabi kita pada malam Mi'raj, itu pun perbuatan. Allah bicara kepada malaikat agar sujud kepada Adam. Allah berbicara kepada Adam agar tinggal di surga dan jangan melakukan pelanggaran. Jadi dalil-dalil ini semuanya mendukung akidah Ahlus Sunnah bahwa bicaranya Allah itu adalah sifatnya Allah dan perbuatannya Allah. Baik, ini keyakinan Ahli Sunnah. Kemudian bagian awal dari hadis kudusi ini menjelaskan bagaimana Allah akan membalas manusia. Anda tahu saat ini kita sedang berada di negeri ujian. Kebaikan-kebaikan Anda seolah tidak berbalas, dan kejahatan-kejahatan itu pun kayaknya banyak yang belum berbalas. Ya, kebaikan-kebaikan seolah tidak berbalas, kejahatan-kejahatan seolah banyak yang belum berbalas. Itulah negeri ujian itu. Kalau setiap kebaikan langsung berbalas langsung, kebaikan ini nggak lagi ujian. Tapi karena balasan atas satu kebaikan kadang-kadang ditunda beberapa hari, beberapa minggu, beberapa tahun. Disinilah nilai ujian pada kebaikan. Karena balasannya tidak langsung. Kejahatan juga seperti itu. Sering kita lihat kejahatan itu tidak serta-merta berbalas. Tapi mungkin setelah berlalu sekian lama, barulah berbalas. Kaum Nabi Nuh itu membangkang, menghina. Itu hampir 1000 tahun mereka melakukan penghinaan, pembangkangan. Baru dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Agar kejahatan ini menjadi ujian. Maka orang-orang yang lalai, mereka sering tidak melihat balasan cash atas satu kejahatan, sehingga mereka berani melakukan kejahatan. Kalau semua kejahatan langsung dibalas secara cash, secara langsung, kejahatan ini tidak lagi menjadi ujian. Baik, jadi seolah Allah menunda atau tidak membalas kebaikan dan keburukan, karena memang kita saat ini berada di negeri ujian. Kebaikan ini ujian karena balasannya tidak selalu kontan. Kejahatan ini pun ujian karena balasannya tidak selalu langsung.
Kenapa? Karena baik dan jahat saat ini adalah ujian. Tetapi di dunia ini ada 3 kejahatan yang hampir bayar cash oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kejahatan yang itu bayarnya hampir cash dari Allah Azza wa Jalla. Kalaupun ditunda tidak lama-lama. Yang pertama adalah makar. Yang kedua adalah zalim. Yang ketiga adalah melanggar perjanjian. Yang pertama yaitu makar. Allah berfirman, "Wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahli." Semua makar-makar buruk akan menghantam orangnya sendiri. Maka Anda jangan pernah bermaksud makar buruk terhadap seseorang. Misalnya dalam satu pekerjaan, Anda ada beberapa orang, lalu terjadilah situasi kompetisi yang tidak sehat. Mungkin Anda berpikir orang ini harus dikeluarkan. Caranya saya akan buat dia nggak nyaman biar dia keluar sendiri. Saya akan membuatnya tidak nyaman bekerja supaya dia keluar sendiri tanpa harus dikeluarkan. Anda ini sedang melakukan makar. Janjinya Allah Azza wa Jalla bahwa makar-makar buruk itu enggak akan menghantam orang lain, tapi akan menghantam pelaku sendiri. Satu orang kawan, dia memiliki 2 orang istri. Istri 1, istri 2. Nah, istri 1 ini selalu berusaha membuat makar agar istri kedua ini diceraikan. Saya bilang ke suaminya, ini makar istrimu ini akan menghantam dia sendiri. Kasih tahu dia. Dan benar saja jamaah sekalian bahwa kemudian rencana buruk tersebut menghantam dia sendiri. Nah, memang si suami tidak menceraikan, tapi si istri ini mengajukan gugatan cerai. Tapi intinya dari rumah tangga ini yang terpental adalah si istri tersebut. Maka oleh sebab itu ayat tadi fahami baik-baik. Semua rencana-rencana buruk Anda terhadap orang lain yang tidak bersalah akan menghantam Anda sendiri. Jangan coba-coba itu. Kejahatan kedua yang nyaris berbayar cash adalah zalim. Adalah orang yang zalim. Allah berfirman bahwa siapa yang berbuat zalim, bahwa dia berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Ya, orang-orang yang zalim, dia zalim terhadap dirinya sendiri. Dalam hadis Nabi SAW, "Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Hindarilah doa orang-orang yang zalim, karena antara dia dengan Allah tidak ada perantara sama sekali. Maka tidak ada satu kezaliman melainkan Anda lakukan kepada orang lain, melainkan Anda akan menemukan kezaliman yang sama terjadi terhadap diri Anda sendiri. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ini kejahatan kedua. Kejahatan ketiga adalah membatalkan janji-janji dan akad-akad. Man nakatha fa innama yankutu ala nafsi. Siapa yang membatalkan akad-akad dan janji-janji dengan orang lain, dia membatalkan janji-janji terhadap dirinya sendiri. Maksudnya apa? Orang yang Anda kecewakan ketika membatalkan janji dan akad-akad tanpa Anda memiliki uzur yang benar-benar syar'i, nah, tunggulah waktu akan berjalan, bahwa suatu saat Anda pun akan dikecewakan oleh orang lain dengan pembatalan akad-akad dan janji-janji. Ini 3, hati-hati. Pertama makar, yang kedua zalim, yang ketiga adalah pembatalan janji-janji dan akad-akad tanpa uzur yang syar'i. Baik, jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hadis qudsi bahwa satu kebaikan
akan berbalas 10 kali atau lebih. Tapi satu kejahatan akan berbalas 1 kali atau diampuni. Jadi coba lihat kebaikan Allah dalam 2 bentuk. Kebaikan Allah atas satu atas satu kebaikan, Allah tidak pernah membayar satu kebaikan sesuai dengan kebaikan, tapi 10 kali lipat, bahkan dilebihkan. Maka ayat ini merupakan keterangan tambahan terhadap ayat yang tadi dibacakan ananda kita dalam salat. Surat Al-A'raf Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha." Siapa yang melakukan satu kebaikan maka dia dapat 10. Seolah-olah ayat itu sebuah keputusan bahwa satu kebaikan berbalas 10. Tiba-tiba datanglah hadis ini memberikan keterangan tambahan. Satu kebaikan berbalas 10 atau lebih. Begitu juga dalam ayat tersebut, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha." Siapa yang melakukan satu kejahatan, maka balasannya adalah 1 kali. Tapi dalam ayat ini, dalam hadis qudsi ini, ada keterangan tambahan. Siapa yang melakukan satu kejahatan akan dibalas 1 kali atau diampuni. Jadi disinilah 2 kebaikan Allah. Satu kebaikan berbalas 10 atau lebih, satu kejahatan berbalas 1 kali, ini kebaikan, atau diampuni, ini kebaikan lagi. Baik. Di akhir surat An-Naba, ketika Allah berbicara tentang lit-taghina ma'aba, tentang orang-orang jahat yang akan menghuni neraka, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Allah mengatakan jazaan wifaqa, balasan untuk kalian wahai taghin, wahai orang-orang yang melampaui batas, balasan untuk kalian jazaan wifaqa, balasan yang sesuai dengan kejahatan kalian. Tapi ketika Allah berbicara tentang balasan untuk al-muttaqina mafaza, orang-orang bertakwa, balasan untuk mereka adalah jazaan mir rabbika ata'an hisaba. Jadi kalau terhadap orang-orang jahat jazaan wifaqa, tapi terhadap orang-orang baik jazaan ata'an. Jazaan mir rabbika ata'an. Baik. Sehingga orang-orang yang bertakwa mereka mendapatkan 2 atas kebaikan. Anda lakukan satu kebaikan, pertama Anda mendapatkan jazaan, nomor 2 Anda mendapatkan ata'an. Anda tadi salat maghrib, 1 kali Anda salat, tapi Allah membalas, anggaplah 10 kali lipat. Dari 10 balasan Allah ini, 1 yang pertama adalah jazaan, yang 9 lagi adalah ata'an. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Jadi 1 kali itu jazaan, 9 kali lagi itu ata'an hisaba. Nah, Anda lihat ketika Allah membalas kebaikan, ternyata ata'an hisaba itu lebih banyak berlipat-lipat dibandingkan jazaan. Dibandingkan jazaan. Sebab kalau kebaikan Anda dibalas oleh Allah dengan prinsip jaza, jaza dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah balas. Balas itu, ya saya kira Anda tahu balas. Atau ganjaran. Nah, kalau kebaikan Anda sifatnya hanya dibalas, karena namanya balas berarti 1 kebaikan 1 balasan. Tapi Allah yang maha baik itu tidak begitu. Kebaikan Anda dibalas, itulah jazaan, lalu dilipat gandakan, itulah ata'an hisabah. Adapun kejahatan itu semuanya cuman jazaan, cuman dibalas oleh Allah
Dan balasannya pun wifaqa, balasannya sesuai dengan kejahatan. Jadi tidak dilebihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini menjadi sesuai dengan bab. Di sini kita melihat nilai raja, nilai optimisme. Karena apa? Kalau setiap kebaikan Anda 10 kali lipat dan kejahatan Anda dibalas sesuai dengan kejahatannya alias 1 kali lipat, rasa-rasanya tidak mungkin 10 kali lipat ini akan kalah dengan 1 kali lipat. Disinilah nilai raja, disinilah terdapat salah satu nilai harapan, nilai optimisme dalam hadis ini. Kalau kebaikan Anda dilipat gandakan 10 kali dan kejahatan-kejahatan kita tidak dilipat gandakan, maka tidak mungkin kejahatan yang 1 kali mengalahkan kebaikan yang lipat gandanya 10 kali lipat. Enggak mungkin. Makanya kita sangat raja, kita sangat optimis kepada Allah akan selamat di akhirat. Kita sangat berharap kepada Allah bahwa kita akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena baiknya Allah itu kita menjadi raja. Makanya kita optimis. Di mana baiknya Allah? Baiknya Allah kebaikan saya 10 kali. Baiknya Allah bahwa dosa saya tidak 1 kali. Nah, Anda lihat baiknya Allah, soalnya gini loh. Kalau kebaikan Anda itu nggak menjadi harapan Anda masuk surga. Karena kalau Anda melakukan 1 kebaikan, Allah balas 1, dan kejahatan Anda balas 1, di mana harapan Anda masuk surga? Harapan masuk surga karena Allah melipat gandakan, dan lipat ganda ini murni kebaikan Allah. Maka tadi saya katakan, dari 10 balasan untuk 1 kebaikan, 1 balasan pertama adalah balasan. Yang 9-nya adalah lipat gandanya Allah. Lalu harapan Anda ke surga, harapan Anda selamat dari neraka, bukan dengan 1 tapi dengan lipat ganda itu. Maka tadi saya katakan, surga itu adalah optimisme kita, neraka itu adalah optimisme selamat kita. Bukan karena kita baik, tapi karena Allah baik. Di mana baiknya Allah? Allah lipat gandakan. Lipat ganda inilah yang menjadi optimisme kita. Dan Anda lihat, lipat ganda 10 kali itu minimal. Ada orang-orang tertentu yang lipat gandanya bahkan sampai 100, bahkan sampai 700. Bahkan ada orang tertentu yang lipat gandanya tanpa batas. Misalnya sabar. Sabar itu 1 kebaikan yang lipat gandanya tanpa batas sama sekali. Entah apalah sabar Anda saat ini. Mungkin Anda sabar karena keadaan anak-anak. Mungkin Anda sabar karena kondisi ekonomi. Mungkin Anda sabar karena sangat banyak bentuk-bentuk sabar. Tapi apapun sabar Anda, pahalanya tanpa batas. Nah, jadi ini optimisme kita ada di sini. Kejahatan itu pun optimisme kita juga. Kenapa? Karena 1 kejahatan dibalas 1 atau diampuni. Adanya ampunan Allah dalam 1 kejahatan, itu optimisme kita lagi. Saya pernah berdosa A, berdosa B, berdosa C. Iya, tapi Allah Maha Pengampun enggak? Iya. Adanya ampunan Allah untuk kejahatan kita membuat kita melihat kejahatan itu dengan optimisme pula. Jadi kebaikan kita adalah optimisme karena ada lipat ganda. Kejahatan kita pun optimisme karena di situ ada ampunan. Dan saya ingin katakan, hanyalah orang yang jahat ya. Hanyalah orang jahat yang melihat kejahatannya lalu tidak melihat ampunan Allah. Itu orang jahat itu.
orang ini telah menghimpun dua kejahatan. Kejahatan Anda adalah kejahatan bahwa Anda tidak melihat ampunan Allah di samping kejahatan Anda. Ini kejahatan yang lebih besar daripada kejahatan Anda tersebut. Contoh, seseorang melakukan kezaliman. Itu kejahatan kan? Semestinya di samping kezaliman itu Anda lihat ampunan Allah. Bahwa Anda melihat kezaliman Anda dan Anda tidak lagi melihat ampunan Allah. Pertanyaan saya, manakah yang lebih besar dosa? Bahwa Anda melakukan satu kezaliman, dosa yang kedua bahwa Anda tidak melihat ampunan Allah. Mana yang lebih besar? Jawabannya bahwa Anda tidak melihat ampunan Allah, ini dosanya jauh lebih besar. Karena itu adalah suudzon. Suudzon kepada Allah diancam oleh Allah dengan beberapa ancaman. Di awal surat Al-Fatah Allah berfirman tentang orang musyrik dan orang munafik. Adh-dhannina billahi dhanna as-saw, alaihim dairatus saw, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa adda lahum jahannam wa sa'at masira. Ini 5 ancaman untuk orang-orang yang suudzon kepada Allah. Ancaman pertama, alaihim dairatus saw. Semua buruk sangka kalian kepada Allah akan terjadi. Buruk sangka Anda bahwa sakit Anda nggak sembuh, ya nggak akan sembuh. Buruk sangka Anda bahwa hutang piutang nggak lunas, iya benar-benar nggak lunas. Ana inda dhanni abdi bi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Hukuman yang kedua bagi orang yang suudzon, ghadiballah alaihi, Allah murka. Yang ketiga walana, Allah anat. Wa adda lahum jahannam, masuk jahannam. Di jahannam wa sa'at masira, menempati lokasi terburuk di jahannam itu. Ini 5 hukuman yang sangat serius terhadap orang-orang yang suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya tadi saya katakan, Anda melakukan satu dosa, mestinya Anda melihat ampunan Allah persis di samping dosa Anda. Bahwa Anda melihat dosa Anda dan Anda tidak melihat ampunan Allah, Anda tidak melihat ampunan itu dosa yang lebih besar daripada dosa Anda itu. Dalam hadis Nabi kita bercerita tentang 2 orang sahabat ya, yang satu baik, yang satu buruk. Yang baik ini selalu menasihati sahabatnya yang buruk, tapi sahabatnya yang buruk 2 kali dinasihati 2 kali menolak, 5 kali dinasihati 5 kali menolak. Akhirnya kawannya yang baik ini marah, tapi marahnya kelewatan. Dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak. Nasihat sudah berkali-kali, saya bersumpah kamu tidak lagi diampuni oleh Allah. Coba lihat, si baik ini bersumpah memputus asakan orang ini dari ampunan Allah Azza wa Jalla. Setelah keduanya wafat, Allah pertemukan keduanya. Kemudian Allah berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfiralah. Siapa yang berani bersumpah bahwa aku tidak punya ampunan untuk yang bersalah di antara kalian? Si baik ini mengatakan saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Saya mengampuninya dan saya menghapus amalmu. Saya mengampuninya dan saya menghapus amalmu. Allah mengampuni si pendosa. Kenapa? Walaupun dia berdosa, namun dia tidak hilang harapan terhadap ampunannya Allah. Hal ini menunjukkan bahwa harapan Anda terhadap ampunan adalah ampunan. Saya ulangi, harapan Anda terhadap ampunannya Allah adalah ampunan. Karena harapan atas ampunan Allah
itu adalah kebaikan, dan keampunan ini dan kebaikan ini menghapus. Makanya dalam hadis qudsi yang tadi saya bacakan, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi, aku dalam prasangka hambaku. Nah, oleh sebab itulah jamaah sekalian, saya ulangi sekali lagi, kebaikan Anda adalah optimisme karena akan dibalas oleh Allah berlipat ganda. Tapi kejahatan Anda pun optimisme karena di dalam kejahatan Anda itu ada ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh Anda ingat-ingat dosa Anda tanpa Anda tidak mengingat ampunan Allah. Jangan coba-coba itu. Begitu Anda ingat dan terbayang dosa, segera tutup ingatan itu dan mengatakan innallaha ghafurur rahim. Atau Anda ingat dosa Anda, segera katakan astaghfirullahaladzim. Anda yang melihat ampunan Allah di samping dosa akan menjadi ampunan untuk dosa tersebut. Baik jemaah sekalian, di antara suudzon kedua, ini suudzon pertama. Anda lihat dosa Anda, tapi Anda tidak lihat ampunan Allah. Anda sadar dosa Anda, tapi Anda nggak sadar dengan ampunan Allah. Ini kezaliman. Kezaliman yang kedua, Anda melihat dosa Anda besar dan melihat ampunan Allah itu kecil. Anda mengatakan dosaku lebih besar daripada ampunan Allah. Ini suudzon juga. Ini dosa besar Anda juga. Ya, tidak mungkin dosa sebesar dosa Anda lebih besar daripada ampunannya Allah, tidak mungkin. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Surat An-Najm, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Allah maha luas ampunannya. Apa pengertian maha luas ampunannya? Ampunan Allah itu bukan cuma untuk para sahabatnya Nabi. Kalau di dalam ampunan itu hanya sahabatnya Nabi, berarti ampunan itu sempit, Anda nggak muat di dalam. Tapi Allah telah janjikan, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabb kalian ampunannya sangat luas. Sahabat-sahabat Nabi ada di dalam. Para tabi'in ada di dalam, tabi'in ada di dalam, dan saya tidak ragu bahwa Anda dan saya insya Allah ada di dalam. Saya tidak ragu itu, bahwa Anda dan saya insya Allah ada di dalam ampunan tersebut. Dengan catatan nanti di akhir hadis ini. Maka jamaah sekalian yang saya hormati, doa yang diajarkan Nabi SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud, ini pernah saya sampaikan dalam kajian kita. Tapi tidak tahu Anda yang hafal atau tidak. Laki-laki yang menjumpai Nabi, di sini riwayat Imam Baihaqi, didhaifkan sebagian ulama, tapi insya Allah yang lebih tepat hadis ini adalah hasan. Laki-laki ini menjumpai Nabi mengatakan, wa zunubah, wa zunubah, wa zunubah. Aduhai dosaku, aduhai dosaku, aduhai dosaku ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, Allahumma maghfiratuka, ada yang hafal? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, ampunanmu pasti lebih luas dari dosaku. Wa rahmatuka arja indi min amali, dan kasih sayangmu lebih menjadi optimismeku daripada amal-amalku. Ini doa ini kalau Anda hayati dengan dalam, saya yakin tidak mungkin Anda membacakannya tanpa air mata. Terlebih dalam situasi yang bersih, yaitu tengah malam. Tengah malam itu situasi terbersih antara Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Hati Anda belum tersibukkan dengan omongan-omongan orang. Semua orang masih tidur. Baru Anda yang bangun dan ada di depan Allah saat ini. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi. Ya Allah, ampunanmu pasti lebih besar, lebih luas dari dosa-dosaku. Wa maghfiratuka wa rahmatuka arja indi min amali. Dan kasih sayangmu lebih menjadi optimismeku daripada
amal-amalku. Amal-amalku optimismeku tidak. Ya Allah, kasih sayangmu lah optimismeku, bukan amalku. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan poin yang kedua. Poin yang kedua menggambarkan Allah ingin Anda memulai, tapi Allah akan membalas lebih maksimal. Allah berfirman, siapa yang mendekatiku sehasta, aku mendekatinya satu. Siapa yang mendekatiku sejengkal, aku mendekatinya. Pertanyaan, siapa yang duluan, Anda atau Allah? Anda dulu mendekati Allah atau Allah mendekati Anda dulu? Tidak. Anda dulu mendekati Allah. Siapa yang mendekatiku sejengkal, atau Anda tuh mendekati, maka aku mendekatinya satu hasta. Siapa yang mendekati aku sehasta, atau Anda lagi yang duluan, Allah mengatakan aku akan mendekatinya satu depa. Allah tuntut agar Anda yang memulai, tapi Allah siap untuk lebih maksimal. Anda telah memulai satu jengkal, Allah akan membalas satu hasta. Ketika Anda telah memulai satu hasta, Allah akan membalas satu depa. Kenapa Anda harus memulai? Karena Allah adalah Malik. Karena Allah adalah Raja. Dan Anda adalah budaknya Allah. Antara budak dengan Raja, ingat, Anda tidak rakyat bagi Allah. Walau Allah menyebut dirinya Malik, Raja, bukan berarti Anda rakyat. Anda adalah budaknya Allah. Perhatikan jamaah sekalian, penguasa-penguasa dunia menguasai Anda hanya sekian persen. Tapi Allah Azza wa Jalla menguasai Anda 100%. Mata Anda dalam kekuasaan Allah, telinga Anda dalam kekuasaan Allah, hidung Anda dalam kekuasaan Allah, jantung Anda dalam kekuasaan Allah, ginjal Anda dalam kekuasaan Allah, empedu Anda dalam kekuasaan Allah. Setiap organ tubuh Anda dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Bapak Presiden menguasai Anda, itu kekuasaan yang sangat rendah sebetulnya. Beliau hanya menguasai Anda sebatas lahiriah itu. Sementara Allah Azza wa Jalla, kekuasaannya untuk Anda 100%. Nah, karena kekuasaannya atas Anda 100%, maka Anda budak. Bapak Presiden kekuasaannya kepada Anda hanya sebatas lahiriah Anda, maka Anda bukan budak bagi Presiden. Manusia ini abdun kepada Allah. Sekali lagi, karena kekuasaan Allah terhadap manusia 100%. Makanya manusia ini abdun, yaitu hamba bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika Anda ada manusia yang menguasai Anda 100%, maka Anda tidak budak bagi manusia. Baiklah, oleh karena Anda budak dan Allah adalah Malik, tentulah budak ini harus mendahului. Dekati Allah sejengkal, dekati Allah sehasta, harus Anda yang dahulu. Kenapa Anda yang dulu? Karena Anda budak. Tapi ketika Anda telah mendahului, Allah akan membalas lebih maksimal. Anda mendahului sejengkal, Allah membalas Anda satu hasta dan selanjutnya. Subhanallah, betapa baiknya Allah Azza wa Jalla. Iya, masuk waktu ya? Iya, kita kumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah.
Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Selesai azan kan ada sholat qabliyah dan kita lanjut ngaji. Pertanyaan, lebih baik mana meninggalkan sholat qabliyah untuk ilmu atau meninggalkan ilmu untuk qabliyah? Mana yang lebih menguntungkan? Meninggalkan sholat itu untuk ilmu atau meninggalkan ilmu untuk sholat? Jawabannya, meninggalkan salat sunnah untuk ilmu lebih utama. Dalilnya mana? Dalilnya hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena dia murajaah hadis sampai larut malam, beliau bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan salat malamku? Nabi mengatakan, salat malammu tahajud tidak usah, witir saja sebelum tidur. Jadi gimana Nabi menggugurkan tahajud itu, padahal tahajud adalah salat sunnah terbaik. Nabi menggugurkan tahajud itu agar Abu Hurairah setiap malam bisa belajar. Ya, baiklah. Jadi maksud saya, kita ini tidak dalam status salah gitu ya. Oh, enggak sholat qabliyah malah ngaji terus, enggak. Memang ini yang terbaik. Tadi Anda lihat 2 menit. Allah berfirman, kalian datang sejengkala, aku datang satu hasta. Kalian datang sehasta, aku datang satu depa. Perhatikan jamaah sekalian, perjalanan manusiawi kita dalam nilai manusia itu dimulai dari satu hasta, dimulai dari satu langkah. Tidak ada perjalanan kita melainkan hitungannya langkah, ya kan? Kecuali perjalanan Anda menuju Allah. Perjalanan Anda menuju Allah hitungannya bukan langkah, hitungannya justru jengkal. Hitungannya justru jengkal. Maksudnya apa ini? Maksudnya sekecil apapun kebaikan Anda,
dihargai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, pelajaran terakhir dalam hadis ini, ampunan Allah sesuai dengan dosa. Dosa Anda sepenuh bumi, ampunan untuk Anda sepenuh bumi pula. Dosa Anda sebesar gunung Uhud, ampunan untuk Anda sebesar gunung Uhud pula. Dengan satu syarat. Apa syarat tersebut? Bahwa Anda tidak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun dosa syirik ini tidak bisa diampuni dengan cara apapun kecuali taubat. Dan ternyata syirik ini halus sekali. Mudah-mudahan di sini ada kajian Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau punya catatan sangat bagus tentang syirik. Kalau Muhammad bin Abdul Wahab atau yang lain-lain bicara mereka tentang syirik itu masih relatif kasar, masih relatif global. Kalau Anda ingin faham syirik lebih detail lagi, itu ada dalam catatan Imam Ibnu Qayyim pada kitab Madarijus Salikin. Sayangnya waktu kita tidak memungkinkan. Tapi pada intinya jemaah sekalian, kalau besok Anda kembali kepada Allah dengan semua dosa tapi tidak ada syirik, Anda dalam status optimis. Sekali lagi, semua orang yang kembali kepada Allah dengan semua dosa tapi tidak ada syirik, dosa orang ini dosanya zina, orang ini dosanya dia menipu, orang ini dosanya dia. Anda kembali kepada Allah dengan semua dosa tapi tidak ada syiriknya, sekali lagi Anda dalam status diharapkan selamat dari neraka, diharapkan masuk ke dalam surga. Tapi kalau sampai dalam catatan itu ada syirik, oh sudah, hancurlah. Doanya orang-orang yang mendoakan Anda saat salat jenazah tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak diterima. Karena hapusnya dosa syirik itu harus dengan taubat langsung orangnya. Padahal Anda tahu jamaah sekalian, kalau jenazah disalatkan 40 orang yang bersih dari syirik, maka salat ini tidak lagi doa biasa, tapi salat ini menjadi syafaat. Bedakan doa dengan syafaat. Kalau doa bisa diterima, bisa tidak. Tapi kalau syafaat 100% diterima. Nah, jenazah yang disalatkan 40 orang, ke-40 orang ini bersih dari syirik, salat mereka untuk jenazah adalah syafaat. Tapi kalau jenazah ini punya syirik, enggak, syafaat tadi enggak berlaku. Wala yashfa'una illa liman irtada. Tidak ada syafaat kecuali untuk orang yang diridhoi oleh Allah. Dan orang-orang yang syirik ini betul-betul di luar ridhonya Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati, jangan main-main dengan syirik. Anda dalam keadaan diharapkan ke surga, diharapkan selamat dari sepanjang dalam kejahatan Anda tidak ada dosa syirik. Baik jamaah sekalian, demikian mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.